saya percaya bahwa Tuhan tetap hadir bersama dengan kita semua. Mari kita akan memulai ibadah kita. Terlebih dahulu kita satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang dalam surga, sungguh hati kami mengucap syukur kepadamu Tuhan atas pemeliharaanmu sepanjang minggu yang telah kami lewati hingga kami boleh berada pada pagi hari ini dengan kesehatan, dengan kekuatan yang daripada Tuhan. Ampuni dosa kami Tuhan, sucikan dan kuduskan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami mau menyerahkan ibadah kami pada pagi hari ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Engkau yang menolong kami semua Tuhan, untuk kami dapat mengikuti ibadah dengan baik, agar semua yang kami lakukan boleh berkenan di hadapan Tuhan dan mempermuliakan nama-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kebaikan Tuhan tidak terbatas di dalam kehidupan kita. Di masa-masa sukar sekalipun, kuasa-Nya tetap bekerja di dalam kehidupan kita. Mari kita naikkan pujian ini, tak terbatas. Lebih tinggi dari cakra
Mari kita bersukacita pada hari ini karena Tuhan sungguh baik di dalam kehidupan kita. Mari kita naikkan pujian tiada berkesudahan. Sebelumnya kita akan menaikkan satu pujian. Mari kita sama-sama naikkan pujian ini, Jejakmu Tuhan. Jalan-jalanmu Tuhan, bagai di
Selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang kasih Tuhan, Shalom, puji Tuhan. Saya sangat senang sekali dapat menyapa seluruh jemaat Tuhan dan melayani Bapak Ibu Saudara dalam ibadah online minggu ini. Doa dan harapan saya kiranya kita semua berada dalam pemeliharaan Tuhan, sehat dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudaraku yang kasih Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya mengajak kita semua untuk berdoa supaya Roh Kudus menuntun kita sehingga kita dapat mengerti dan memahami firman Tuhan yang akan kita pelajari pada pagi hari ini, sehingga lewat firman Tuhan ini mendatangkan berkat untuk kita dan kemuliaan hanya bagi nama Yesus Kristus. Mari kita bersama-sama berdoa. Kami datang kepadamu ya Tuhan, Allah pencipta langit dan bumi, Allah yang maha dahsyat, Allah yang maha besar, Allah yang maha kuasa, Allah pencipta yang kami kenal dalam nama Yesus Kristus. Hati kami penuh dengan ucapan syukur kepadamu ya Tuhan, karena kemurahan-Mu, karena kebaikan Tuhan, kami dapat ada sebagaimana ada hari ini, semua karena kasih setia-Mu, semua karena kemurahan-Mu, semua karena kebaikan Tuhan. Itu sebabnya Tuhan kami mengagungkan, memuliakan dan meninggikan nama-Mu. Bapa Surgawi, kami sudah memuji Engkau lewat puji-pujian penyembahan kami. Tiba saatnya Tuhan Engkau berbicara lewat firman-Mu yang indah, dan biarlah Tuhan Roh Kudus menuntun kami sehingga kami dapat mengerti dan memahaminya dan melakukan sehingga iman kami semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini saya mengajak kita semua untuk membaca firman Tuhan dalam Yohanes pasal 11 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-44. Tetapi pada kesempatan pagi ini saya hanya membacakan ayat 33 sampai ayatnya yang ke-44 saja, dan Bapak Ibu seluruh jemaat Tuhan dapat membaca kembali di rumah untuk mengetahui teks tersebut dari awal sampai akhir, dari ayat 1 sampai ayat seterusnya. Bapak Ibu Saudaraku, mari bersama-sama kita melihat firman Tuhan ini dalam Yohanes pasal 11 ayat 33 sampai 34. Demikianlah firman Tuhan. Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia, maka masyurlah hatinya. Ia sangat terharu dan berkata, "Di manakah dia kamu baringkan?" Jawab mereka, "Tuhan, marilah dan lihatlah." Maka menangislah Yesus. Kata orang-orang Yahudi, "Lihatlah betapa kasihnya kepadanya." Tetapi beberapa orang di antaranya berkata, "Ia yang memelekkan mata orang buta, tidak sanggupkah ia bertindak sehingga orang ini tidak mati?" Maka masyurlah pula hati Yesus. Lalu ia pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu. Kata Yesus, "Angkat batu itu." Marta saudara yang meninggal itu berkata kepadanya, "Tuhan, ia sudah berbau sebab sudah 4 hari ia mati." Jawab Yesus, "Bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah?" Maka mereka mengangkat batu itu, lalu Yesus mengadah ke atas dan berkata, "Bapa, aku mengucap syukur kepadamu, karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku, tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku." Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, "Lazarus, marilah keluar." Orang yang telah mati itu datang keluar, kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepadanya, "Bukalah kain-kain itu dan biarkanlah ia pergi." Amin buat kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini saya akan melanjutkan pembahasan kitab Yohanes perihal tentang Yesus membangkitkan orang mati.
Judul khotbah kita pada pagi hari ini adalah Yesus membangkitkan orang mati. Rasul Yohanes mengawali cerita atau narasinya bahwa di Betania ada seorang bernama Lazarus yang mengalami sakit. Alkitab tidak jelas mencatat apa penyakit dari Lazarus, tetapi dari ayat-ayat setelah itu kita dapat melihat bahwa Lazarus mengalami sakit yang begitu berat sehingga mendatangkan kematian. Tampaknya keluarga dari Lazarus, yaitu Maria dan Marta, memiliki hubungan komunikasi yang baik dengan Tuhan Yesus. Hal itu dibuktikan ketika mereka melapor kepada Yesus bahwa Lazarus yang dia kasihi sedang di dalam keadaan sakit, di dalam ayatnya yang kedua. Namun Bapak Ibu Saudaraku, Yesus sengaja mengulur waktu untuk datang sehingga kisah ini menyatakan bahwa Lazarus akhirnya mati dalam ayat 15 dan juga ayatnya yang ke-17. Klimaks atau puncak dari kisah ini adalah setelah 4 hari maka matilah Lazarus. Dan Yesus datang ke Betania dan membangkitkan Lazarus dalam ayat 43 dan ayatnya yang ke-44 jelas sekali berkata bahwa Yesus memanggil Lazarus dan Lazarus bangkit dari kematiannya. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, suatu kisah perbuatan Yesus yang luar biasa, dan beberapa penafsir berkata bahwa kisah Yesus membangkitkan Lazarus yang mati merupakan mukjizat Yesus yang ketujuh yang ia lakukan sepanjang kitab Yohanes. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dari kisah di mana Tuhan Yesus membangkitkan orang mati, ada beberapa hal yang Yesus ingin sampaikan kepada orang percaya. Yang pertama, kita melihat di dalam ayatnya yang keempat, firman Tuhan berkata demikian. Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu, anak Allah akan dimuliakan. Pelajaran yang pertama dari kisah ini adalah lewat peristiwa ini agar Tuhan dipermuliakan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Yesus berkata bahwa penyakit yang dialami oleh Lazarus tidak akan membawa kematian di dalam hidupnya. Kata kematian di sini bukan berarti kematian secara fisik, tetapi kematian secara rohani. Bahwa penyakit yang dialami, penderitaan yang dialami oleh Lazarus tidak akan membawa kematian rohani di dalam kehidupan Lazarus, tetapi sebaliknya, lewat peristiwa yang dialami oleh Lazarus, Tuhan akan menyatakan kemuliaannya. Tuhan akan menyatakan kebesarannya. Tuhan akan menyatakan keagungannya. Sehingga lewat peristiwa ini nama Yesus diagungkan. Nama Yesus dimuliakan. Bapak Ibu Saudaraku, kata dimuliakan dalam teks ini adalah doxazo. Doxazo artinya memuliakan. Dengan kata lain, dalam terjemahan sederhana Indonesia, kata memuliakan adalah diagungkan atau mengagungkan. Dengan kata lain, melalui penyakit dari Lazarus, melalui kematian yang dia alami, bahkan lewat kebangkitan dari kematiannya, Yesus hendak menyatakan kepada orang Yahudi bahwa lewat peristiwa ini kemuliaan Allah akan dinyatakan. Dan lewat peristiwa itu sehingga orang-orang Yahudi, orang-orang percaya mengagungkan, memuliakan nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, inilah alasan yang pertama. Yang kedua, kita perhatikan di dalam ayat 15, ayat 25 sampai ayat yang ke-27 dan ayatnya yang ke-40, di sana berbicara tentang kepercayaan. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, lewat peristiwa ini Yesus ingin menyatakan supaya orang-orang percaya kepada Dia.
Bapak Ibu Saudaraku, Tuhan Yesus sengaja mengulur waktu untuk menyembuhkan atau untuk membangkitkan Lazarus. Agar murid-muridnya, agar Marta, agar orang-orang Yahudi sungguh-sungguh percaya kepada Yesus. Kata percaya berasal dari kata dasar pisteuo. Artinya adalah to believe, have faith in, trust in, atau percaya, memiliki iman di dalam Tuhan, bahkan yakin sungguh-sungguh di dalam Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dengan kata lain, lewat peristiwa Yesus membangkitkan Lazarus agar murid-muridnya, agar Marta dan Maria, agar orang-orang Yahudi pada waktu itu benar-benar percaya, yakin di dalam Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudaraku yang kasih Tuhan, lewat peristiwa Yesus membangkitkan orang mati atau Yesus membangkitkan Lazarus, ada beberapa hal yang Yesus mau tekankan. Yang pertama, Yesus ingin mendidik murid-muridnya agar mereka percaya kepada Yesus, bahwa Yesus sanggup memberikan hidup, Yesus sanggup menyatakan mukjizat, Yesus sanggup memberikan kesembuhan. Yang kedua, lewat peristiwa ini Yesus ingin memberitahukan kepada Maria dan Marta bahwa Yesus adalah Mesias, agar mereka percaya bahwa Yesus Mesias, anak Allah yang hidup. Dan lewat peristiwa ini Tuhan Yesus mendidik mereka, mengajar mereka, dan juga kepada orang-orang Yahudi agar mereka dapat melihat kemuliaan Allah lewat peristiwa yang mengharukan tersebut. Dan yang keempat, alasannya mengapa Yesus melakukan mukjizat tersebut, membangkitkan Lazarus dari kematian, agar mereka percaya bahwa Yesus diutus oleh Allah untuk menyelamatkan orang berdosa, untuk memberikan hidup kekal kepada orang yang percaya. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ternyata dari firman Tuhan Yohanes pasal 11 ini, dari peristiwa Yesus membangkitkan Lazarus, ada beberapa hal yang mau Tuhan ajarkan kepada orang percaya pada waktu itu. Yang pertama adalah lewat peristiwa itu agar Tuhan menyatakan kemuliaan-Nya. Lewat peristiwa tersebut agar mereka juga memuliakan, mengagungkan nama Yesus. Yang kedua, lewat peristiwa ini agar orang-orang Yahudi percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan ayat-ayat setelah ini berkata banyak orang yang percaya kepada Yesus. Tetapi ada juga orang, bahkan ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi ingin menangkap dan membunuh Yesus. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, lewat kisah Yesus membangkitkan orang mati, ada beberapa hal yang menjadi pelajaran perenungan untuk kita masa kini. Yang pertama, di saat kita mengalami persoalan, di saat kita mengalami pergumulan, di saat kita mengalami permasalahan di dalam hidup ini, percayalah bahwa ini merupakan sarana Allah agar kemuliaan-Nya dinyatakan di dalam kehidupan kita. Yang kedua, lewat pergumulan kita, ketika Tuhan menjawab doa kita, ketika Tuhan menolong kita, ketika Tuhan menyembuhkan sakit kita, ketika Tuhan menyatakan mukjizat-Nya untuk kita, ini merupakan sarana agar kita memuliakan, mengagungkan nama Yesus. Dan yang ketiga, Tuhan Yesus adalah Allah yang berkuasa. Tidak ada yang mustahil bagi namanya. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Yesus. Ia berkuasa memberikan kebangkitan. Bahkan ia juga berkuasa untuk memberikan hidup yang kekal. Sebab ia adalah Mesias. Ia Raja, ia Tuhan. Itu sebabnya lewat peristiwa ini, lewat Tuhan Yesus membangkitkan Lazarus, marilah kita percaya kepada Yesus
bahwa Dia adalah Allah, Dia sumber kebangkitan, Dia sumber hidup yang kekal. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudaraku, Paulus memberi pesan kepada jemaat Tuhan di Korintus agar mereka tetap percaya kepada Injil yang benar, bahwa Yesus Dia mati, Dia bangkit, dan Dia naik ke surga. Itu sebabnya tidak akan sia-sia kepercayaan kita kepada Yesus, karena di dalam Yesus ada kebangkitan, dan kelak juga kita akan mengalami kebangkitan di dalam nama Tuhan Yesus. Lewat peristiwa ini, mari kita senantiasa memuliakan nama Tuhan, meninggikan nama Yesus lebih daripada apapun yang ada di dunia ini. Mari kita percaya kepada Yesus sebagai Tuhan, sebagai Mesias, sebagai anak Allah yang diutus oleh Allah untuk menyelamatkan orang yang berdosa. Dia Tuhan. Kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini memberkati kita semua. Amin. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa kami yang begitu agung, Allah yang kami sembah dalam nama Yesus Kristus. Hati kami penuh dengan ucapan syukur ya Tuhan, di mana kami dapat melihat bahwa Allah yang kami sembah dalam nama Yesus adalah Allah yang berkuasa. Lewat peristiwa di mana Tuhan Yesus membangkitkan Lazarus, membuat suatu penyataan yang luar biasa bahwa Engkau adalah Tuhan, Engkau Allah yang layak untuk dipercayai. Biarlah Tuhan selama kami hidup, kami senantiasa memuliakan Engkau, senantiasa meninggikan nama Yesus. Ketika kami mengalami persoalan, ketika doa-doa kami dijawab, ketika kami mengalami pertolongan dari Tuhan, biarlah kami senantiasa memuliakan Engkau, mengagungkan nama Yesus. Biarlah kami senantiasa juga tetap percaya kepadamu sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan kami. Sebagai Mesias, sebagai anak Allah yang datang ke dunia untuk menyelamatkan kami orang yang berdosa. Hamba berdoa kiranya Engkau memberkati seluruh jemaat Tuhan yang mendengarkan firman-Mu yang beribadah pada pagi hari ini. Memberkati kesehatan mereka, memberkati usaha pekerjaan mereka, memberkati keluarga mereka, memberkati pendidikan mereka, terlebih iman mereka semakin kokoh dan kuat di dalam Engkau. Dan kami berdoa Tuhan, di masa-masa sulit seperti saat ini, virus corona yang begitu mengkhawatirkan banyak orang, bahkan resesi ekonomi, masa-masa sukar, biarlah kami tetap memandang, tetap memuliakan Engkau, tetap mengagungkan nama Yesus. Dan biarlah kami tetap percaya kepada Yesus bahwa Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat yang memberikan kebangkitan dan hidup yang kekal kepada kami. Terima kasih Tuhan, berkati seluruh jemaat-Mu ya Bapa. Kiranya damai sejahtera yang datang daripada Tuhan dan cinta kasih dari Yesus Kristus serta persekutuan di dalam Roh Kudus memberkati kita hari ini sampai Tuhan datang kembali. Haleluya. Amin. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, ibadah kita sudah selesai. Selamat hari Minggu, tetap jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati.